Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Bapak Ibu jamaah salat Isya yang mudah-mudahan selalu dalam cintanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari bersama-sama kita mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita diberikan kesempatan untuk salat Isya ini salah satu wujud cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan masih diparingi dahar sampeyan wau gitu. Dahar sedaya nggih. Enten sing dahar. Dahar. Sing diparingi dahar, paringi wujud. Ini salah satu menunjukkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bisa jadi ada yang diuji sama Allah tidak diberikan makan, tidak diberikan minum. Tapi itu bisa jadi juga menunjukkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Namun Bapak Ibu harus kita syukuri apa yang ada di depan mata kita, apa yang telah kita dengarkan, apa yang kita lihat, apa yang kita makan, apa yang kita minum di sekeliling kita syukuri, karena semua itu bentuk daripada wujud cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Maka dari itu minimal kalau panjenengan selalu basah lisan kita, lisan panjenengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salam wa salam kepada baginda Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya beliau adalah pelopor bagaimana agama Islam ini bisa sampai ke kita. Walaupun umur beliau tidak panjang, hanya 63 tahun Allah berikan kepada beliau. Namun 63 tahun sangat berarti umur itu. 63 tahun sangat-sangat bermakna umur yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Hari ini pulau panjenengan sebagian sampai mendekati 63. Kata sekolah ini pun 63. Tinggal sebentar lagi. Kira pun 63. Cuma cepat pulau atau cepat dengan ini tergantung nomor cabut ini. Dan nomor urut sakit urutan, tapi nomor cabut itu tergantung putih yang dicabut terlebih dahulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dicepahi 2 mic. Nanti kalau ngedraw Mas nambah 1 berarti panjang ya. 1 mic habis nambah 1 lagi. Pangapunten Bapak Ibu, malam ini sedang jadwal untuk sharing, untuk berbagi tentang jenengan, namun dapat amanah dari Bapak Asrofan. Oke. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering mengikuti kajian di majelis ini luar biasa. Memang di masjid ini berbeda dengan masjid-masjid yang lain di sekitar kita. Tertibnya pengajiannya, kemudian jamnya itu seringnya pengajian di masjid ini luar biasa ya. Tertib jadwalnya. Malam Kamis sama malam Jumat sama malam Minggu. Ahad. Belum lagi nanti ada kalau ibu-ibu pengajian luar biasa full jadwalnya ya. Banyak sekali agenda pengajian. Namun Bapak Ibu, kalau kita bisa mengukur, dan coba kita ukur Bapak Ibu. Kalau seandainya ketika panjenengan masih muda, masih umuran 20-an ya, 20 tahun atau 25 tahun ya, kondisinya itu seperti apa dan hari ini seperti apa? Ya, dibandingkan dengan dibandingkan dengan tetangga sebelah, lingkungan sebelah. Bisa jadi lingkungan sebelah itu pengajiannya jarang, majelisnya jarang, pengawasannya buat tetangga sedikit misalnya. Tapi di sini kan sangat padat.
Kalau misalkan kita kasih nilai sini perubahan itu berapa? Dari panjenengan umur 20-30 tahun sampai sekarang buat 40 tahun. Mas, dulu nilai masyarakatnya itu 2 misalnya kan. Kalau sekarang sudah 10, kayak luar biasa betul ya. Atau misalnya jawaban yang kedua, Mas, zaman kuliah di sini masjidnya jadi rame gitu kan. Tokoh-tokoh jadi kayaknya di mana gitu kan. Tapi saya kira umurku masih 40 tahun kalau udah lain ya. Atau berbeda, nah ini persepsi panjenengan ya, yang bisa membuat panjenengan. Karena di sini saya baru 3 tahun belum genap, 3 tahun belum genap. Bapak Ibu, ada satu ayat yang sangat luar biasa dan di mimbar ini sudah sering disampaikan oleh guru kita, ya, yaitu satu ayat yang Al-Imran 110 itu menyampaikan kita itu umat yang terbaik. Kuntum khairu ummah, kalian adalah umat yang terbaik. Kalau kita melihat yang terbaik, misalnya di sekolah putra, putri, cucu panjenengan, kalau yang disebut terbaik itu yang jelas nomor 1. Ya. Yang terbaik itu pasti yang nomor 1, pasti yang tidak terkalahkan, pasti yang diposisikan paling tinggi, itu yang terbaik, yang paling atas. Dan Allah menyampaikan itu kepada kita Bapak Ibu. Baik ya, untuk kalian adalah umat yang terbaik. Seharusnya Bapak Ibu, pulau di panjenengan itu rankingnya ranking 1, posisi teratas, posisi tidak terkalahkan, ya. Tidak terkalahkan. Sing paling gede, dan cara ngomong sugih wis paling sugih. Nah cara ngomong sing paling kuat pertahanan kudu sing paling kuat. Paling hebat ekonomi ini kudu sing paling hebat. Itu umat yang terbaik. Namun Bapak Ibu, kondisi kita hari ini belum di titik itu, ya toh. Sedoyo Ustaz pasti menyampaikan Bapak Ibu, kondisi kita sekarang lagi terpuruk. Kondisi kita sekarang lagi tertinggal. Kondisi kita sekarang lagi di bawah kalau ibarat roda. Gitu Bapak. Wes sugih orang gitu. Kita lihat 10 orang terkaya di dunia. Siapa yang muslim Abu? 10 terkaya di Indonesia. Si muslim sih kan? Gitu. Bapak Ibu, ini kondisi kita harus kita terima. Ikhlas ya. Pertama ikhlas dulu. Paling enggak nomor kondisi. Nek enggak nomor terus ya nomor Pak. Gue enggak bisa apa-apain. Ya kan? Orang sama apa-apa. Artinya kondisi kita tertindas itu betul, kita terima gitu. Walaupun disinggung sama Allah, wahai kalian adalah umat yang terbaik. Memang Bapak Ibu, di satu masa kita menduduki umat yang terbaik. Pernah pada zamannya kaum muslimin menjadi rujukan di dunia pendidikan. Pada masanya kaum muslimin menjadi rujukan di dunia kesehatan. Bahkan Bapak Ibu, panjenengan sing pernah mirsani sesar gitu, bedah itu pertama ada di dunia Islam. Kaum muslimin sing dipakai alat-alat itu kaum muslimin. Kita lihat ekonomi kaum kafir, kaum barat itu condong ke dunia Islam. Itu posisi kita di masa lalu. Pernah. Buktinya apa Mas? Wah ini kalau bawa bukti sekarang ya nggak bisa ya. Tapi kalau panjenengan ada rezeki bisa ziarah ke monumen ya, tempat-tempat sejarah apa namanya, museum gitu ya, di Turki itu Masya Allah itu masih ada sampai hari ini ya. Kesimpulan Bapak Ibu, bukti-bukti kejayaan Islam. Namun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Allah mengabarkan kepada kita adalah umat yang terbaik. Di sisi yang lain, pulau di panjenengan posisinya itu terendah, posisinya terpuruk, posisinya paling bawah hari ini. Allah menyampaikan di Quran surah Al-Imran mundur 6 ayat, yaitu 104. Wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Enggak ada di antara kalian kaum muslimin ummatu yad'una, umat yang menyeru kepada al-khair, kepada apa? Kepada Islam. Ya'muruna bil ma'ruf, ya, memerintahkan pada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran. Ini Bapak Ibu.
Di sisi yang lain Allah mengabarkan kepada kaum muslimin, hai kaum muslimin, kamu itu umat yang terbaik, pulau bagi umat yang nomor satu. Tapi Allah mengabarkan, kamu itu harus ada segolongan umat yang menyerukan kepada Islam, menyeru kepada ma'ruf, mencegah kepada munkar, supaya apa? Wa ulaika humul muflihun, kalimat orang yang beruntung. Orang yang beruntung itu tentu orang yang mendapatkan kebaikan. Orang yang beruntung itu orang yang mendapatkan apa? Nilai plus, orang yang memberikan keberkahan, mendapatkan segala. Itu orang yang beruntung. Kalau hari ini pulau itu beruntung di Kalimantan dengan sing dapatkan duit, ya, sing dapatkan gaji, dapatkan bonus, dapatkan kalau kemarin itu kalau dapat 1 tabung gratis, untung lah, ya. Dapat tabung gratis ini. Tapi cuma sekali. Aku bilang tadi gua bisa nggak ini sampai Desember? Nggak bisa katanya. Cuma sekali toh. Tapi nggak mau gitu ya. Tadi gua sampai Desember ya. Tapi nggak cari cuma sekali. Tapi nggak mau tak ambil lah. Itu untungnya di situ, Pak. Itu di kacamata kita. Untung kadang sebatas materi yang dilihat di depan mata kita. Namun kalau untung di hadapan Allah itu bukan sekedar untung yang kita rasakan hari ini, untung yang bisa bawa kita ke surga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ayat yang kedua. Pertama, Allah mengabarkan pulau kita dengan umat yang paling sae, umat yang nomor satu, umat yang tak terkalahkan. Yang kedua, ada ayat yang mengatakan kudu enek uang sing apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Coba Pak, kalau seandainya kondisi kaum muslimin tidak diputar balikkan sama Allah menjadi posisi terendah hari ini, bisa nggak kita itu menikmati ayat yang kedua? Bisa nggak kita menikmati posisi ayat yang kedua, perintah ayat yang kedua? Sulit Pak. Karena apa? Ketika kaum muslimin atau manusia setiap hari disuguhkan dengan kebaikan, setiap hari disuguhkan dengan kemakmuran, setiap hari disuguhkan dengan ketinggian derajatnya, dengan posisi teratasnya. Pak, kita bayangkan zaman Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu posisi pemimpin kaum muslimin di masa itu, tidak ada orang yang mau menerima zakat. Zakatnya sampai dihider-hider gak ono sing nompo. Ini itu baru sami kan? Nolak carry gitu. Yang ini di sini. Zaman ini kok Pak, kondisi kaum muslimin itu betul-betul duit ini semua, duit sing dari zakat. Berarti ini masalah zakat enggak, masalah kesehatan terbaik, masalah peradilan hukum itu betul-betul bukan hanya tajam ke bawah, pukul ke atas. Hukum itu betul-betul adil. Jadi peradilan itu betul-betul mewujudkan keadilan. Buat kita saat ini namanya peradilan, tapi bukan adil. Namanya peradilan, tapi faktanya bukan adil. Oh iya Mas, iya nggak percaya, kita lihat bukti persidangan itu mana yang adil ya. Mau nyuri ayam hukumannya 5 tahun ya. Cek korupsi hukumannya ini hotel ya. Kan nggak ada adil. Coba Bang, tadi kita bayangkan posisi kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz itu masih berlaku hari ini misalnya. Kita nggak bisa menikmati ayat ke-104. Kalau kita dirinya nggak bisa menikmati, terus bisa jadi sampai ada titik di mana ayat ini diomong Mas. Karena apa? Makmur, kondisinya makmur, kondisi nggak ada tekanan, kondisi nggak ada, kondisi di bawah nggak ada, paling teratas. Di sini ada terus dikendi, ya, Josoleh kafe, tombol itu cukup kafe, mana dia cukup kafe, harap nahi putar yoking sopong, orangnya sih mendem, orangnya sih nggak kenapa prom misalnya kan, terus aneh lah. Kira kontak segera lalu lintas tertib, kriminalitas nggak ada. Kita bingung Bapak, ayat ini siapa yang mau melakukannya? Namun Bapak Ibu, sunatullah itu luar biasa. Ya, qada Allah itu luar biasa. Di mana menjadikan dinamika kehidupan di dunia ini luar biasa. Kalau kita lihat di hadis yang cukup panjang itu, yang namanya dinamika kehidupan ada 5 fase. Gitu? Ada 5
fase. Pertama fase kenabian, fasenya Nabi Muhammad SAW sampai fasenya Nabi Adam, fase kenabian. Setelah itu fase Khulafaur Rasyidin, ya, fase itu apa? Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, itu fase Khulafaur Rasyidin. Fase ketiga setelah Khulafaur Rasyidin sampai masa Sultan Abdul Hamid kedua, ya, Sultan Abdul Hamid kedua, itu namanya fase Mulkan Adzam, penguasa yang menggigit, kuasa yang menggigit, itu Mulkan Adzam, itu fase yang ketiga. Di fase itu luar biasa Bapak Ibu, kaum muslimin mengalami gunjang, mengalami ganjil, pernah mengalami masa puncaknya, pernah mengalami masa terburuknya, ya, di masa itu. Setelah Imam Ali sampai ke Sultan Abdul Hamid II, itu luar biasa dinamika kaum muslimin. Pernah terpuruk, pernah dapat wabah yang luar biasa, dapat mengalami kemiskinan walaupun yang dengan syariat Islam, gitu. Pernah mengalami kezaliman dari penguasa padahal pakai hukum Islam, pernah mengalami puncak-puncak kejayaan seperti zamannya Muhammad Al-Fatih sampai bisa menaklukkan kota yang sangat fenomenal. Tapi ada masanya kaum muslimin terpuruk hingga akhirnya masuk fase yang keempat, yaitu Mulkan Jabriyatan, Mulkan Jabriyah, yaitu setelah 1924 hingga hari ini. Tahun kita baru 1924. Runtuhnya Utsmani. Ya, sampai hari ini berapa tahun Babu? 100 tahun. Ya, 100 tahun kita mengalami masa Mulkan Jabriyatan, yaitu penguasa yang diktator. Jadi gak heran Babu, kalau di sebuah negeri, bahkan punya sebuah negeri, berbagai negeri itu penguasa ini diktator karena penguasanya seperti itu. Sunatullah bermoten itu, ya, qada Allah bermoten itu sudah dikabarkan oleh Allah melalui hadis Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu, sehingga ada ayat 104 tadi yang layak, gitu kan? Harus ada segolongan umat, harus ada segolongan kaum muslimin yang menyeru kepada ma'ruf, mencegah daripada yang munkar. Harus ada dai sing dakwah wonten. Apa tujuannya? Kembali ke ayat 110, mengembalikan posisi kita, mengembalikan posisi panjenengan, mengembalikan posisi kaum muslimin. Dia apa? Khairul ummah, posisi terbaik, posisi nomor 1. Mungkin gak Mas? Mau kondisi kita hari ini lawannya loh Amerika dia bisa. Tapi kalau orang Amerika yang punya kepentingan di sini namanya Amerika. Atau orang sini yang berpikiran berpola pikir seperti itu orang Amerika, namanya orang Amerika loh ya, mau di sini loh ya, Amerika. Apa mungkin masih kita meruntuhkan Amerika? Apa mungkin masih kita meruntuhkan mana? Inggris? Apa mungkin kita meruntuhkan Jepang? Apa mungkin kita meruntuhkan Prancis? Apa mungkin kita meruntuhkan Israel? Yang hari ini membantai saudara kita di Palestina. Apa mungkin bisa memberikan posisi Rohingya? Kita tahu bahwa Rohingya hari ini seperti apa? Dengan ningali mirsani berita bahwa pengungsi Rohingya di Aceh, yang di Aceh berusaha menolak, ya. Bahkan nggak ada Rohingya itu Pak Bu, kalau hari besok fungsi ini buat namun ke Aceh. Sebelum ke Aceh, Rohingya itu fungsinya di Bangladesh. Bangladesh itu posisinya kamp pengungsi itu bukan sangat luas, dan di sana di pengungsian Bangladesh itu sama-sama dapat dikejar, masih dihajar, masih dikriminalisasi di kamp pengungsian. Ketika di kamp pengungsian Bangladesh merasa gak nyaman, mereka coba cari penghidupan di Indo, akhirnya mendarat di Aceh. Jadi proses mereka itu pun panjang Pak. Sebelum sampai Aceh itu pun lama, terluntar-lantur. Pertanyaannya, Mas, mungkin nggak mengembalikan posisi musim Rohingya yang menjadi khairul ummah? Mau tanah aja nggak punya, mau makan aja nggak punya, nggak bisa. Bisa nggak Mas? Secara hitung-hitungan manusia hari ini mengatakan nggak bisa, nggak mungkin. Sehingga Bapak Ibu, ketika kita menyampaikan dakwah di luar, Mas abot nih,
Wis penting ngurusi opo ya, sing penting kerja iso ngimoni anak. Wis cukup merasa mikir sing abot. Itu banyak saya temui Pak. Artinya apa? Memang melihat kondisi hari ini itu nggak mungkin diputar balikan, nggak mungkin. Amerika loh pesawatnya ape-ape, awalnya dia cukup pesawat second gitu ya. Yang kemarin juga ya tapi ya kita ya cukup pesawat rongsokan gitu. Mana mungkin kita bisa mengembalikan posisi kita sebagai khairul ummah. Mas, cepat mobil suara itu kan. Indonesia gaya sekali orang lulus. Mana mungkin kita bisa menyaingi negara-negara penguasa hari ini? Mas, apa mungkin kita bisa mengalahkan Cina? Cina itu gaya matahari mas. Jadi Cina itu Pak, dia bisa buat matahari buatan. Panas banget. Kayak gitu. Yang kemarin itu terakhir, Cina itu bisa bikin kardus papan gitu Pak. Gitu. Dengan di belakang sini itu nggak kelihatan. Jadi misalnya, katanya gitu. Kalau itu papan yang ini, yang bawah kelihatan, yang atas kelihatan, yang bawah ini nggak kelihatan. Cina bisa begitu itu. Cina. Jadi yang nampak itu separuh itu kelihatan, separuh itu kelihatan. Cina itu luar biasa. Ya perkembangan di sana luar biasa. Pertanyaan, mungkin nggak kaum muslim ini memutar balikan keadaan? Kondisi kita itu kadang ya pengajian kadang rame, kadang ya sepi, kan? Kok kita orang mungkin maksudnya? Kok kita yang lanjut banget? Kita sampai mati nggak mungkin maksudnya, Pak Bu. Allah itu tidak melihat hasilnya. Allah itu tidak melihat, hei, kau ilmu apa? Kau menaklukkan mana? Kamu sudah mengalahkan mana? Allah tidak melihat itu. Tapi Allah melihat di ayat ke-104 tadi ya. Siapa yang menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah daripada yang munkar, dia adalah orang-orang yang beruntung. Kita itu pengen cuma untung, Pak. Ya. Pulau di Madinah ini cuma untung yang dunia, untung yang akhirat. Allah tidak melihat hasil kita. Pertanyaannya, hei, bisnatul kami apa dulu? Nek dulu baru kita rokok, ya mau tidak? Bisnatul kami Cina dulu, kan? Cina yang di sini ya. Cina putih ya, bisnatul kami Cina putih yang dulu, ya. Tidak gitu kan? Tapi apa yang kamu lakukan hari ini terhadap saudaramu yang di Rohingya? Apa yang kamu lakukan hari ini waktu saudaramu di Palestina dijajah? Apa yang kamu lakukan hari ini wahai kaum muslimin ketika hukum-hukum Islam ditinggalkan? Wahai kaum muslimin, apa yang kamu lakukan ketika syariat-syariat Islam dilecehkan? Wahai kaum muslimin, apa yang kamu lakukan ketika Al-Quran dilecehkan? Itu pertanyaan Gusti Allah, Pak Bu. Sehingga ada ayat 110, ada ayat 104. Dan ternyata Allah masih kabar lagi Ar-Ra'd ayat 11, panjenengan berfamilia. Innallaha la yughayyiru ma bi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah la yughayyiru, tidak akan mengubah nasib suatu kaum, termasuk kaum muslimin. Ya, termasuk sini kaum muslimin. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bagus. Nek pelihara terus kaum muslimin sampai kapanpun, ya bisa jadi Allah gak akan menurunkan pertolongan. Nek nyantai terus, pelihara terus ya. Kita terbuai dengan gemerlapnya dunia, apalagi dunia kapitalis hari ini, kemungkinan besar Allah mau menurunkan pertolongan itu berat. Ya, karena kita lihat Kanjeng Nabi aja untuk akhirnya dapat pertolongan itu perjuangannya luar biasa. Coba Bapak Ibu, waktu Kanjeng Nabi diutus sama Allah di Makkah berawal dari 2 kilo, satu orang ya diutus sama Allah satu orang. Dia udah menyampaikan ke keluarga, ke tetangganya, ke Makkah. Apa itu penolakan luar biasa. Cukup sampai situ, buatan ya. Bukan hanya perlu penolakan, penindasan ya, apalagi sampai beliau ke Taif itu namanya apa? Hijrah ke Taif, bahkan diusir, pemboikotan. Gak diperbolehkan orang Mekah itu bertransaksi dengan kaumnya Nabi Muhammad. Gak boleh berjualan, gak boleh menikah sama itu, gak boleh berinteraksi, diboikot nantinya. Cukup boten, perjuangan dari Nabi cukup situ boten. Melakukan apa? Dakwah ke sana,
dakwah ke sini, dihujat di sana, dihujat di sini, dilempari batu di sana, lempari batu di sini, lempari tai moga di sana, lempari di sini. Sahabatnya ditindas batu namanya Bilal bin Rabah, ya. Keluarga Yasin bagaimana penderitaannya. Kemudian beliau bagaimana hijrah itu luar biasa. Waktu beliau hijrah dari Mekah ke Madinah itu bukan normal ya kita mau pergi ke Jakarta, bukan. Ya, hijrahnya Kanjeng Nabi dari Mekah ke Madinah itu tidak semulus perjalanan panjenengan hingga ke Pacitan misalnya. Perjalanan Kanjeng Nabi dari Mekah ke Madinah itu tidak selancar hingga panjenengan dari Nawawi ke Dieng. Sehingga Dieng sudah mengira, ya ini. Perjalanan Kanjeng Nabi dari Mekah ke Madinah itu sangat dinamikanya luar biasa. Mengorbankan Imam Ali ke harus tidur di tempat tidurnya Nabi Muhammad. Corot ditusuk di tinggal Imam Ali. Jadi Ali wafat, Allah langsung dibunuh. Kabur untuk mendapatkan kemenangan. Rasulullah pun dakwahnya luar biasa. Itu Kanjeng Nabi. Dan kurang dibandingkan kaum muslimin hari ini Pak Bu, terbuai dengan gemerlapnya dunia kapitalis, terbuai dengan gemerlapnya dunia hedonis, terbuai dengan gemerlapnya dunia luar biasa. Bu, kalau kita lihat generasi hari ini luar biasa. Maka Bapak Ibu, dengan Ar-Ra'd ayat 11, ya, Allah di sini tidak akan merubah suatu kaum, tidak akan merubah posisi kaum muslimin yang terburuk hari ini untuk sampai ke posisi 110 Ali Imran khair ummah tanpa ada perjuangan dari kaum muslimin itu sendiri. Tanpa ada perjuangan dari kaum muslimin itu tidak akan terjadi. Karena apa? Allah menggariskan, dipatok, diketok palu sama Allah dengan Ar-Ra'd ayat 11. Ngecit sopo Bu. Kalau jihad itu memang fardu kifayah. Tapi kalau fardu kifayah belum tertunaikan, ini bisa menjadi fardu ain. Menyampaikan dakwah seperti ini yang dimimbar itu fardu kifayah. Tapi kalau yang dimimbar dengan banyaknya ustaz di sini kok belum menuntaskan PR kita, maka itu bisa menjadi fardu ain. Seperti mengurus jenazah, itu fardu kifayah. Tapi kalau belum sempurna pengurusan itu, maka menjadi fardu ain statusnya. Misal ada saudara kita meninggal, satu kampung ini coba merawat, mengurus, ada yang memandikan, ada yang mendoakan, ada yang bikin tempat makamnya. Ternyata belum sempurna sampai dimakamkan. Ada satu kondisi satu kampung meninggal semua, misalnya, gitu. Itu menjadi kewajiban kaum muslimin, sampai itu terpulihkan, sampai termakamkan dengan sempurna. Itu juga sama Pak. Posisi kaum muslimin hari ini harus sampai ke khairul ummah. Ketika posisi khairul ummah ini belum terlaksana, belum kita nikmati, belum bisa kita dapatkan, belum bisa kita realisasikan, maka kita seluruh kaum muslimin untuk mengembalikan keadaan, mengembalikan posisi itu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa bergantung kepada Bapak Ustaz Asraf. Panjenengan tidak bisa bergantung kepada Ustaz Abdul Rohim. Panjenengan tidak bisa bergantung kepada Kiai Jazuli. Panjenengan tidak bisa bergantung hanya kepada Ustaz Sinten sing saking jamu Pak Subron. Pak Subron. Panjenengan tidak bisa bergantung dengan Ustaz Ariful. Artinya pasrah dukungan itu nggak bisa. Pak, saya pasrah ngawowo api piye, nggak bisa. Ya, panjenengan nggak bisa pasrah ke beliau Pak Ustaz. Kalau masyarakat biasa pasrah mawon, sing penting amanah iki api wis piye mosok dua gak bisa. Dengan hanya satu peran beliau itu gak cukup untuk mengembalikan keadaan. Gak cukup kita wakilkan kepada Ustaz Ariful, Pak Asrofan, ada Ustaz Abdul Rohim, Jazuli. Gak cukup Pak, gak cukup. Beliau butuh dukungan panjenengan, dia butuh support panjenengan. Ya, agama Allah butuh support panjenengan. Sebenarnya bukan Pak agama Allah yang butuh kita, tapi kita butuh agama Allah. Bukan Allah itu perlu kita, enggak, tapi kita yang perlu Allah. Bukan Islam yang perlu kita, tapi kita yang perlu Islam untuk bisa kembali kepada Allah. Bapak Ibu, lagi-lagi tadi jangan sampai kita menggantungkan pasrah bumbang kepada beliau. Kasihan beliau, Pak. Gitu? Waktu beliau terbatas, kesempatan beliau
terbatas. Beliau dibutuhkan di mana? Waktu di sini beliau terbatas. Artinya apa? Panjenengan pun punya PR untuk melaksanakan tugas di Ali Imran 104. Panjenengan punya amanah untuk menyampaikan Ali Imran 104. Kemudian terrealisasikan Ar-Ra'd ayat 11 secara pribadi. Panjenengan harus berkontribusi untuk kembalinya peradaban ini. Tanpa itu kita nggak punya dalil, kita nggak punya hujah di hadapan Allah. Betul Pak Bu, kita bermajelis itu nggak salah. Betul Bapak Ibu, kita ikut pengajian di sana sini itu nggak salah. Sangat betul, panjenengan menghadiri majelis A di sini itu nggak salah. Tapi alangkah lebih mantapnya, alangkah lebih bahagianya ketika panjenengan juga ikut berkontribusi dalam hal amar ma'ruf nahi munkar. Kepada siapa Mas? Kepada diri sendiri, keluarga, kerabat, terdekat, ya tetangga-tetangga, sampai ke kaum muslimin secara umum. Bapak Ibu, tidak banyak yang saya sampaikan. 3 ayat tadi mudah-mudahan mengingatkan tugas kita. Jadi tugas kita itu tidak hanya sebagai pendengar tok, Pak. Tugas pulau di panjenengan diparingi telinga untuk mendengar leres. Tapi Allah memberikan kepada kita lisannya untuk bisa speak up, ya, untuk bisa berbicara. Setelah panjenengan mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, yuk gantian tugas lisan kita ya, mentransfer apa yang kita sampaikan. Kalau panjenengan cukup menerima dengan mengangguk-angguk ya, oh iya, oh gitu, belum cukup tugas panjenengan. Karena apa? Di ruang panjenengan tidak hanya diberikan telinga, tapi Allah lengkapi dengan lisan yang fungsi lisan diantaranya selain untuk konsumsi, untuk berbicara, menyampaikan kebaikan, menyampaikan al-haq, menyampaikan Islam, ya untuk amar ma'ruf nahi munkar. Bapak Ibu, mengatakan ingkang saged kula aturaken sekitar 15 menit, oke? 15 menit ya langkung sekali, dan mudah-mudahan iklan hari ini, ya kan? Ada iklan, oke? Karena biasanya kan buat nanti begini, gitu. Buat saya teman-teman, kados iklan, tapi kadang tuh iklan itu juga bermanfaat, gitu. Mudah-mudahan iklan malam hari ini bisa bermanfaat, khususnya bagi belum piyambak dan mohon dimantap panjenengan sedaya orang minggu, karena tadi nggak dibuka ya, maka supaya lebih barokah majelis kita, mari bersama-sama kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.